Buat kalian yang lagi bingung pilih di antara kedua handphone ini, tonton dulu sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range ya hampir sama lah, yaitu Vivo T1 Pro 5G versus Realme 9 Pro Plus 5G. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. FYI, untuk SRP-nya saat video ini diambil, Vivo T1 Pro 5G ada di 4,5 juta kurang 1000 dan di reseller sekitar 4,4 jutaan. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G, SRP-nya yang 8/128GB di 5 juta kurang 1000, cuma di reseller start dari 4,6 jutaan. Lanjut, kita bahas desainnya terlebih dahulu. Kedua HP ini secara looks punya karakternya masing-masing. Body material kedua HP ini cukup berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G material back covernya dari plastik, dengan finishing haze dengan tekstur glitter-glitter tipis dan cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G, seperti kaca, tapi kita nggak bisa confirm apakah ini kaca beneran atau enggak. Berfinishing glossy dan lumayan magnet dengan bekas sidik jari. Pada desain pinggirnya keduanya masih sama-sama membulat dan cukup tipis. Untuk frame kameranya pun cukup berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G satu lensa besar di atas dengan platform bulat yang oversize, dan di bawahnya ada dua lensa lagi yang platformnya sama besar dengan yang di atas. Diletakkan di atas frame kamera yang berbentuk persegi panjang dengan flash yang ditaruh di layar terbawah, terpisah dari frame kamera utamanya. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G, platformnya bumpy banget dengan dua lensa besar dan satu lensa kecil pada bobanya. Terus ada flashnya juga. Pindah ke sisi depan, perbedaan luas layarnya tipis banget, di mana Vivo T1 Pro 5G ada di 6,44 inch, sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G ada di 6,4 inch. Tapi sayangnya Vivo masih menggunakan water drop, sedangkan di Realme sudah menggunakan desain punch hole. Untuk bezelnya kedua handphone ini standar aja, tapi di bagian dagu Realme lebih tebal. Kalau untuk perlindungan layar, kedua handphone ini tidak ada keterangan apapun di website resminya, cuma kalau di Realme di situs India pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk anti gores keduanya sudah terpasang. Feel pegang kedua HP ini cukup berbeda. Vivo T1 Pro 5G ini agak lebih sleek, tapi kalau di Realme 9 Pro 5G agak lebih firm. Walau begitu, perbedaan beratnya cukup tipis, di mana Vivo T1 Pro 5G ada di 181 gram dan di Realme 9 Pro Plus 5G ada di 184 gram. Untuk kelengkapan lainnya, Realme 9 Pro Plus 5G masih mantep lah, karena masih dilengkapi audio jack 3,5 mm. Tapi di dalam paket penjualan Vivo T1 Pro 5G sudah dibekali dongle dan headset, di mana Realme nggak ada headsetnya. Terus keduanya untuk fingerprint sudah in display, dan yang jadi deal breaker buat kalian juga nih, karena kedua handphone ini slot SIM tray-nya sama-sama bertipe dual slot tanpa expansion card. Dari segi display ada perbedaan cukup terasa, di mana panel Vivo T1 Pro 5G menggunakan panel AMOLED, sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G menggunakan Super AMOLED. Sisanya masih mirip-mirip, keduanya sama-sama beresolusi Full HD+ dengan refresh rate di 90Hz. Saat kita bandingkan untuk memutar video HDR, hasil tone warnanya AMOLED di tangan brand yang serius masih bisa bersaing dengan panel Super AMOLED. Walau secara warna agak offside di Vibrance karena di Vivo masih agak kemerahan, dan di Realme cukup pas, tapi warnanya lebih tajam. Kalau untuk scrolling di media sosial, keduanya cukup setara karena keduanya sama-sama mempunyai refresh rate di 90Hz. Saat kita coba tes di controllable areanya Antutu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah berarti. Dan untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama mensupport 10 jari, dan waktu pas kita rapid touch, keduanya punya potensi touch delay tapi tipis banget. Tergantung seberapa sensitif kalian. Kalau untuk speaker, kali ini Vivo T1 Pro 5G lebih inferior karena cuma bertipe mono, sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G sudah bertipe stereo. Sehebat apapun driver yang dipakai speaker mono, tetap kebanting lah sama speaker stereo. Karakter speakernya Vivo T1 Pro 5G untuk ukuran mono speaker, volumenya cukup kencang dengan staging yang cukup luas. Clarity-nya cukup bagus dengan porsi bass, mid, dan treble yang cukup seimbang. Cuma karena mono jadinya terasa kurang seimbang antara kiri dan kanannya. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G karakternya cukup bright di kelas stereo, yang biasanya didominasi dengan bass, mid, dan treble yang sangat terasa dengan staging yang cukup luas. Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini cukup seimbang. Keduanya sudah sama-sama dilengkapi gyro hardware dan keduanya pun sudah dilengkapi NFC. Untuk kecepatan biometrik, keduanya sama-sama responsif baik dari face unlock maupun di fingerprint sensor.
Terus untuk konektivitas penangkapan jaringan sinyal, waktu pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua handphone ini sudah sangat stabil dan sinyal barnya penuh. Waktu pas kita speed test, secara download dan upload speednya lebih baik di Realme 9 Pro Plus 5G. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyal cukup seimbang walau lebih stabil di Realme 9 Pro Plus 5G. Dan waktu pas kita speed test, secara speed download dan uploadnya hasilnya lebih tinggi di Vivo T1 Pro 5G. Kalau untuk kecepatan storage, keduanya sudah menggunakan UFS 2.2. Dan saat kita coba menggunakan AnTuTu Storage Test, secara skor lebih tinggi di Vivo T1 Pro 5G, terutama di sequence write dan di random access-nya. Dua HP ini sama-sama membawa triple kamera dengan setup yang berbeda. Vivo T1 Pro 5G di 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro, sedangkan di kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G, 50 megapiksel OIS di kamera utama, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Terus untuk kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Di atas kertas harusnya Realme lebih superior karena kamera utamanya menggunakan sensor yang lebih powerful. Dan hasilnya bisa dilihat di sini karena cukup terasa jauh perbedaannya. Secara warna ini balik lagi ke selera pribadi kalian masing-masing. Karena di Vivo warnanya lumayan mild dari segi processing, sedangkan di Realme lebih pekat terutama di vibrance dan di saturasi. Tapi untuk detail, clarity, dynamic range Realme lebih baik. Di mode ultrawide yang keduanya sama-sama terdistorsi, secara detail cukup setara dengan perbedaan tone warnanya aja. Untuk mode potretnya secara detail, clarity, highlight, dynamic range lebih baik di Realme, dan untuk kedalaman bokehnya masih lebih dalam dan konsisten di Realme 9 Pro Plus 5G. Bahkan di kondisi low light, Vivo T1 Pro 5G terlihat jomplang jika dibandingkan dengan hasilnya Realme 9 Pro Plus 5G yang hasilnya seakan mendapatkan lampu tambahan tapi dengan porsi yang cukup pas. Pada saat kita mengaktifkan night mode-nya, keduanya berhasil mengangkat detail dan kecerahan, cuma yang jadi catatan. Untuk Realme 9 Pro Plus 5G, kalau kita foto objek dengan cahaya yang udah lumayan, hasilnya justru overexposure. Tapi untuk kondisi lainnya, works banget. Walau sebenarnya Vivo udah lumayan berhasil, tapi perbedaan kamera OIS dan non-OIS berasa banget, terutama di kestabilan saat pengambilan gambarnya. Kalau untuk hasil kamera depannya, secara skin tone sekilas agak mirip-mirip dengan kualitas yang sebanding, dimana keduanya untuk detail sama-sama standar. Tapi ada perbedaan treatment yang kita notice, di mana Vivo T1 Pro 5G saturasinya lebih tinggi sehingga lebih dekat dengan natural dan tangkapan gambarnya lebih sempit. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G, highlightnya lebih tinggi sehingga lebih cerah dan tangkapannya lebih lebar. Kalau untuk di mode portraitnya, secara skin tone dan warna masih mirip-mirip dengan mode autonya, cuma kalau dari segi kedalaman masih lebih baik di Realme 9 Pro Plus 5G. Tapi kalau untuk soal kerapihan, keduanya sama-sama nggak rapi. Pindah ke perekaman kamera belakangnya, keduanya sama-sama bisa merekam di 4K 30fps. Yang secara kestabilan Vivo T1 Pro 5G lebih baik sedikit. Cuma karena pakai IIS, jeli khas IIS kerasa, apalagi crop factornya berasa banget di sini. Dimana Realme 9 Pro Plus 5G lebih luas jangkauan penangkapannya. Untuk detail, dynamic range, dan clarity masih lebih baik di Realme. Soal warna balik lagi ke selera kalian. Apakah kalian suka yang flat kayak di Vivo atau yang gonjreng kayak di Realme? Terus keduanya pun sudah punya opsi di 1080p 60fps, dimana sekilas kelihatan setara. Namun kalau diperhatiin lebih detail lagi, Vivo T1 Pro 5G punya crop factor dan konsekuensi dari IIS. Dan di Realme 9 Pro apa adanya dan lumayan lah dari segi kestabilan. Dan tentunya soal auto white balance jadi lebih konsisten. Di mode 1080p 30fps, keduanya punya opsi ultrawide. Namun secara angle masih lebih luas di Vivo T1 Pro 5G. Kalau di perekaman wide-nya di 1080p 30fps, secara kestabilan lebih baik di Realme, jelas. Auto white balance-nya juga lebih stabil, detailnya juga lebih bagus. Karena kalau di Vivo T1 Pro 5G kelihatan ada efek samping dari IIS, seperti white balance yang kedat-kedut, jeli-jeli di pinggir frame, dan detail yang menurun. Untuk perekaman kamera depannya, keduanya hanya mempunyai opsi di 1080p 30fps, yang kalau kita bandingin side by side cukup setara, baik dari segi kestabilan, detail, dan dynamic range-nya. Cuma beda skin tone aja, jadi ini tergantung selera kalian lebih prefer yang mana.
Ini adalah hasil perekaman 1080p Vivo T1 Pro 5G versus Realme 9 Pro Plus 5G. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua handphone ini membawa setup yang berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G menggunakan chipset Snapdragon 778G. RAM-nya 8GB dan storage-nya di 128GB dengan Phantom OS 12 yang berbasis Android 12. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G menggunakan chipset Dimensity 920 dengan RAM 8GB dan storage yang kita punya di 128GB dengan Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan diantaranya Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Play Store, dan Google Chrome. Dan hasilnya, Vivo T1 Pro 5G berhasil membuka 7 aplikasi lebih cepat dan 2 diantaranya adalah game. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G, cuma 3 aplikasi yang bisa dibuka lebih cepat dan 1 diantaranya adalah game. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes dan hasilnya udah ketebak. Vivo T1 Pro 5G lebih superior karena cuma 1 game aja yang reload dan sisanya udah bisa dibuka kembali. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G semuanya reload dan emang Realme mau RAM berapapun juga mentok 6 aplikasi aja. Kalau udah lebih dari itu udah nggak bakalan ke handle. Kedua HP ini dibekali baterai yang berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G di 4700 mAh dan di Realme 9 Pro Plus 5G di 4500 mAh. Dan untuk SOT kedua handphone ini bisa beda sejam, di mana pada pengetesan PC Mark, Vivo T1 Pro 5G mendapatkan SOT di 9 jam 29 menit dan di Realme 9 Pro Plus 5G tembus di 10 jam 57 menit. Kalau bicara pengecasannya, untuk kepala charger bedanya tipis-tipis, di mana Vivo T1 Pro 5G dibekali kepala charger 66 watt, sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G dibekali kepala charger di 60 watt. Untuk pengecasannya dari 3-100% Vivo T1 Pro 5G membutuhkan waktu di 54 menitan dan di Realme 9 Pro Plus 5G membutuhkan waktu di 43 menitan. Sebelum masuk ke gaming test kedua handphone ini, kita setting refresh rate layarnya di 90Hz, brightness-nya 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya dan Vivo T1 Pro 5G mendapatkan skor di 541 ribuan. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G cuma di 488 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact dengan settingan medium 60 fps aja. Dan untuk kedua handphone ini sudah bisa dilever Genshin Impact dengan aman. Dan ada sesekali drop di kedua handphone ini, tapi lebih banyak di Realme 9 Pro Plus 5G. Walau nggak sampai ganggu banget ya. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Vivo T1 Pro 5G ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 48 derajatan. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 47 derajatan. Game kedua yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Vivo T1 Pro 5G bisa mentok di Very High Max dan di Realme 9 Pro Plus 5G cuma mentok di Low Max. So, kita samain aja settingannya. Hasilnya untuk settingan ini keduanya cukup works dan gak ada masalah yang berarti. Walau intensitasnya lagi tinggi, kita nggak nemuin frame drop sama sekali. Cuma kalau untuk game ini masih lebih optimal di Vivo T1 Pro 5G karena settingannya lebih banyak yang terbuka. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Vivo T1 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Dan di Realme 9 Pro Plus 5G ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 43-44 derajatan. Untuk game ketiga kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan yang berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G di high dengan super frame rate dan di Realme 9 Pro Plus 5G di grafik ultra dengan high frame rate. Terus untuk hasilnya keduanya bisa dilever game ini dengan cukup baik. Gak ada frame drop di kedua handphone ini walau tekstur di dalam gamenya banyak yang di render. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Vivo T1 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Kemudian di Realme 9 Pro Plus 5G konsumsi baterainya ada di 9% dengan suhu tertingginya mencapai 41 derajatan aja. Untuk game terakhir kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan smooth ekstrim di kedua handphone ini.
Untuk feel di dalamnya sama-sama enak dengan FPS yang ke-maintain dari awal sampai akhir. Untuk frame drop kita nggak nemuin juga, dan karena keduanya sudah bisa main di smooth ekstrim, jadi udah pada enak buat diajak kompetitif. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Vivo T1 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan, dan di Realme 9 Pro Plus 5G konsumsi baterainya ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa nentuin mana yang lebih cocok dengan preferensi kalian. So, kedua handphone ini emang pilihan teraman untuk ukuran AMOLED mid dengan spek yang seimbang. Tentunya ada kelebihan yang diterima oleh Realme karena secara harga lebih mahal, kayak di bodi material, speaker, dan kameranya. Sisanya balik lagi ke selera. So, segitu dulu dari kita. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!